Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Cedera Tuan Muda ketiga Ling Xiao kali ini disebabkan oleh cedera Dao yang disebabkan oleh pertempuran antara Tiandu dan Istana Miluo. Pertempuran antara Tiandu dan Istana Miluo juga diputuskan selama periode ini. Meskipun kekuatan Celestial Master Ling sangat luar biasa dan menyebabkan banyak korban di Istana Miluo, kekuatan Tiandu masih jauh lebih lemah daripada Istana Miluo. Pada periode ini, Istana Miluo telah sepenuhnya mengalahkan kota Tiandu. Sebenarnya, jika penguasa Istana Miluo bergerak, pertempuran antara kedua belah pihak akan berakhir pada zaman ke-7. Namun, setelah kematian penguasa Istana Tiandu, penguasa Istana Miluo tidak bergerak melawan anggota kelompok pembuka surga lainnya. Oleh karena itu, terjadilah perang yang berlangsung selama 3 zaman. Bagi Tuan Istana Miluo, mereka yang telah mencapai Dao semuanya adalah sesama penganut Tao. Jika tidak perlu, dia tidak akan membunuh sesama penganut Tao. Dia jarang membunuh, sekalipun pihak lawan adalah surga yang membelah surga. Namun, beberapa Tuan Muda Istana Miluo menderita. Tuan Muda ketiga Ling Xiao menyeret tubuhnya dengan luka Dao dan datang untuk menghentikan Qin Mu. Ada sedikit keputusasaan di hatinya, tetapi niat bertarungnya masih di puncaknya. Dia tidak mampu menghentikan kapal emas di zaman ke-10, dia juga tidak mampu mengalahkan Qin Mu. Di zaman ke-9, dia telah menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk menghentikan Qin Mu dan menghentikan apa yang disebut anak suci itu agar tidak turun ke dunia. Harapannya bahkan semakin tipis, tetapi apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan anak Qin Mu turun ke dunia. Pertarungan antara mereka berdua sekali lagi meletus di Sungai Kekacauan. Qin Mu juga menderita luka berat dan penuh memar. Dia tidak lebih baik darinya. Kali ini mereka berdua benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka dan tak seorang pun di antara mereka yang mengambil langkah mundur. Ling Yuxiu dan penguasa Xiang Yuan Selatan berdiri di atas kapal emas dan menyaksikan pertempuran sengit dengan jantung berdebar-debar. Keduanya menggunakan semua teknik mereka dalam pertempuran ini. Mereka bahkan bertarung sampai kekuatan sihir mereka habis sebelum mereka melanjutkan pertarungan jarak dekat. Tombak Dao dan pedang Chaos meledak dengan kekuatan yang mengerikan dalam pertarungan jarak dekat. Pada akhirnya, panggung teratai Qin Mu penuh dengan lubang, pohon dunia juga gundul, dan Hall of Chaos juga hancur. Namun, luka Tuan Muda ketiga bahkan lebih serius. Ketika dia dibunuh oleh Qin Mu ke surga yang sangat luas, buah Dao dari pohon Dao hampir hancur, dan kerusakan pada aula berharga Ling Xiao bahkan lebih parah. Pada akhirnya, Tuan Muda ketiga mengeluarkan raungan keras dan tenggelam ke dalam Sungai Kekacauan tanpa keinginannya. Kakak ketiga, di zaman ke-8, kau bukan lagi lawanku, jadi kau tidak perlu muncul. Teriak Qin Mu. Ekspresi Tuan Muda ketiga Ling Xiao tampak muram, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tenggelam ke dalam Sungai Kekacauan dan menghilang. Qin Mu datang ke kapal dan segera turun melewati kapal emas dunia untuk menyesuaikan auranya dan menyembuhkan luka-lukanya. Nan Xiang dan Ling Yuxiu maju untuk melindunginya. Tidak lama kemudian, Qin Mu memasuki mimpi dan menggunakan alam mimpinya untuk menyembuhkan luka Dao di tubuhnya. Luka-luka Dao-nya perlahan pulih dan kulitnya juga jauh lebih baik, tetapi kultivasinya belum banyak pulih. Qin Mu berdiri dan menatap Sungai Chaos dalam diam. Suamiku, jika kamu tidak percaya diri, kembalilah, kata Ling Yuxiu lembut. Dia tidak tahan lagi. Berkat Sungai Kekacauan, Qin Mu dapat menggunakan Sungai Kekacauan untuk mempertahankan kultivasi dan kemampuannya pada puncaknya. Namun sekarang, ada kekuatan mengerikan yang menekan Sungai Kekacauan, membuatnya sulit untuk meminjam kekuatan. Sudah mustahil baginya untuk memulihkan kultivasinya dengan cepat. Garis depan mungkin masih belum aman. Jika Qin Mu tidak memiliki kekuatan tempur, mereka semua akan berada dalam bahaya. Tidak ada masalah. Qin Mu tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya dari Sungai Kekacauan ke wajah Ling Yuxiu. Saudara ketiga yang diundang untuk menekan Sungai Kekacauan seharusnya adalah saudari kedua Wu Ji. Gambaran abnormal dari teratai pamungkas akan muncul di perut Ling Yuxiu dari waktu ke waktu. Teratai itu terkadang berupa kuncup bunga atau panggung teratai. Seseorang bisa samar-samar melihat bayi berbaring di dalamnya, terhubung dengan tali pusar tubuh ibu. Kadang-kadang, seseorang dapat melihat bunga teratai menghilang, dan sebuah penampakan aneh berupa pohon muda akan muncul. Ada ribuan ki yang baik, dan ada bayi di bawah pohon tersebut. Itu sangat mistis. Kadang-kadang, kita juga bisa melihat keajaiban awal mula alam semesta. Bayi-bayi itu akan berbaring di pusat galaksi, dikelilingi oleh miliaran bintang. Dewa Purbanan Siang diam-diam tercengang dan tidak berani mengatakan apapun.
Ketika kapal emas berlayar ke Sungai Kekacauan di zaman kedua, masa persalinan Ling Yuxiu juga semakin dekat. Anak dalam perutnya seperti Taoti, menyapuki vital kekacauan. Qinmu berhati-hati dan menggunakan teratai reruntuhan yang kembali dan pohon dunia untuk menyerap energi di Sungai Kekacauan untuk melunakkan energi kekerasan dan mengirimkannya ke tubuh Ling Yuxiu. Tiba-tiba kapal emas penyeberang dunia itu berhenti sejenak. Qinmu mengangkat kepalanya dan melihat pohon dao menghalangi jalan kapal emas itu. Kakak senior, Qinmu datang ke haluan kapal dan menyapa sesepuh di bawah pohon dao. Dia bertanya dengan bingung, mengapa kakak senior menghalangi jalanku? Orang tua di bawah pohon dao itu mendesah. Adik junior, kamu terlalu sombong dan itu tidak baik untuk anak ini. Jika kamu memasuki zaman pertama dan menyerap kekuatan kehancuran zaman pertama, itu mungkin bukan keberuntungan anak ini. Jangan melangkah lebih jauh dan biarkan anak ini lahir di zaman kedua. Di masa depan, kesengsaraannya bisa dikurangi sedikit. Qinmu sedikit tertegun. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum. Kakak senior tertinggi berpikir bahwa aku tidak dapat membantunya menahan kesengsaraan. Grand Supreme menggelengkan kepalanya. Kekacauan secara alami memiliki kemampuan untuk menahan semua malapetaka, tetapi itu mungkin bukan hal yang baik untuk anak ini. Ketika bulan purnama, ia akan kehilangan, dan ketika air purnama, ia akan meluap. Tuan muda ketujuh bukanlah tuan muda ketujuh saat ia lahir, jadi ia harus mengalami proses pertumbuhan. Adik laki-laki, bagaimana menurutmu? Qinmu berpikir sejenak lalu berkata sambil tersenyum, aku akan melakukan apa yang dikatakan kakak senior. Agung-Agung tidak mengatakan apa-apa lagi. Pohon dao merasa kesepian bersamanya, dan mereka perlahan-lahan tenggelam ke dalam malapetaka kehancuran seolah-olah mereka telah berubah menjadi dao. Qinmu tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Belajar dari guru, dari sudut pandang manapun, tidak terlihat seperti guru. Nanxiang bertanya pelan, Tuan muda ketujuh, apa yang dipelajari tuan muda tertua dari guru? Setiap kali melihatnya, saya merasa tidak nyaman dan tidak berani menatapnya langsung. Saya selalu merasa seperti sedang melihat guru. Dia benar-benar tampak seperti guru. Mengapa tuan muda mengatakan bahwa dia tidak tampak seperti guru? Qinmu tersenyum. Dia belajar dari kematian guru. Hati dao guru telah mati dan berubah menjadi kehancuran. Tadi, sepertinya hati dao kakak senior telah mati dan berubah menjadi dao, tetapi dia tidak bisa mati apapun yang terjadi. Nanxiang terdiam, dan ekspresinya aneh. Mengapa tuan muda tertua memiliki masalah yang aneh? Aku tidak tahu ketika aku berada di istana Miluo di masa lalu. Meskipun tuan muda tertua telah pergi, Qinmu tidak mengambil kesempatan untuk memasuki zaman pertama untuk menghancurkan malapetaka. Sebaliknya, ia membiarkan kapal emas itu berhenti di atas Sungai Kekacauan zaman kedua. Dia bukan orang yang menepati janjinya, tetapi dia merasa apa yang dikatakan saudara senior tertinggi memang sangat masuk akal. Kalau saja Qinmu sejak awal memang berbakat dari surga, dia mungkin tidak akan memiliki prestasi seperti sekarang ini. Anaknya pun sama. Jika anaknya telah menyerap energi kehancuran 16 zaman alam semesta dan lahir terlalu sempurna tanpa cacat, itu tidak akan bermanfaat bagi anak itu. Sebaliknya, itu akan menjadi kerugian besar. Jika dia terlalu sempurna, dia akan mempelajarinya jika dia tidak mempelajarinya. Jika dia tidak memahaminya, dia akan memahaminya, tetapi dia tidak akan tahu mengapa. Jika ia meninggalkan kekurangan, ia akan mencari kesempatan untuk menebusnya dalam proses tumbuh dewasa. Ia akan perlahan-lahan memahami apa yang telah ia peroleh sebelum ia lahir, yang sebenarnya merupakan hal yang baik bagi anak tersebut. Lebih jauh lagi, jika terlalu sempurna, memang akan mendatangkan banyak bencana. Bencana-bencana ini adalah hambatan kognitif yang timbul karena terlalu sempurnanya seseorang dan karena sifat tamak serta cemburu terhadap para praktisi kuat di dunia luar. Semakin sempurna pula. Jumlah bencana akan semakin banyak. Setelah lebih dari 10 hari, Ling Yuxiu akhirnya melahirkan. Dewa Purba Nanxiang mengejar Qinmu keluar untuk membantu melahirkan bayi Ling Yuxiu. Qinmu sedang berjalan-jalan di luar dengan cemas ketika tiba-tiba terdengar suara tangisan. Jantung Qinmu akhirnya jatuh ke tanah, dan dia tidak dapat menahan tawa keras, tetapi air mata mengalir di wajahnya. Kamu bisa masuk sekarang. Nanxiang menjulurkan kepalanya keluar dari aula emas dan melambaikan tangan. Qinmu bergegas masuk dan bertanya, laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan, kau tidak tahu. Nanxiang tercengang dan meliriknya. Qinmu menggosok tangannya dan terkekeh, aku tidak pernah berani melihat. Dia seorang gadis. Suara Ling Yuxiu terdengar. Qinmu bergegas mendekat dan tersenyum, aku selalu menginginkan seorang gadis. Biarkan aku memeluknya.
Nan Xiang tersenyum pada pasangan yang berpelukan itu dan berpikir dalam hati, jadi Tuan Muda Ketujuh juga punya rasa kemanusiaan. Dulu, Tuan Muda Ketujuh itu kejam sekali. Saya bisa pergi menemui guru sekarang. Setelah beberapa lama, Qin Mu berjalan keluar dari aula emas dengan semangat tinggi dan berkata sambil tersenyum, "Guru, tolong beri nama putriku." Kapal emas itu akhirnya tiba di Istana Miluo, dan suasananya masih dingin dan sunyi. Qin Mu turun dari kapal emas itu dan Ling Yuxiu menggendong putrinya saat mereka berjalan menuju Istana Miluo bersama-sama. Penguasa primordial Nan Xiang ragu sejenak sebelum mengikuti mereka ke depan. Dia melihat ke arah Istana Miluo yang mendekat, hatinya dipenuhi dengan berbagai emosi. Apakah guru benar-benar meninggal? Lalu apakah yang dilakukan Tuan Muda Ketiga dan Tuan Muda Keempat benar? Bahkan guru telah kehilangan kepercayaan dirinya. Dia mengikuti Qin Mu dan istrinya ke depan Istana Miluo. Qin Mu mengetuk pintu, dan pintu itu terbuka. Qi Ungu yang samar melonjak, dan Nan Xiang diam-diam melihat ke dalam aula, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Qin Mu dan istrinya menggendong anak-anak mereka ke aula. Dewa Purba Nan Xiang menggertakkan giginya dan mengikuti mereka ke Istana Miluo. Murid memiliki masa depan, jadi aku membawa cucu muridku ke sini untuk memberi penghormatan kepada guru. Qin Mu membungkuk, "Guru, mohon berikan namaku pada cucu muridku." Dewa Purba Nan Xiang mengangkat kepalanya dan melihat pohon dao yang menghasilkan 16 buah dao. Itu adalah pohon dao milik Tuan Istana Miluo. Di bawah pohon itu, ada kerangka yang duduk dalam posisi lotus. Penguasa Purba Nan Xiang merasakan duka yang amat dalam di hatinya, dia pun tak kuasa menahan diri untuk berlutut dan bersujud di tanah. Tuan Istana Miluo, guru semua orang di 16 era alam semesta, memang seperti yang dikatakan Qin Mu. Dia telah memasuki jalan kehancuran. Tiba-tiba, suara Tuan Istana Miluo terdengar. "Bawa anak itu ke depan dan biarkan aku melihatnya." Ling Yuxiu ragu-ragu sejenak, dan Qin Mu mengangguk ke samping. Baru kemudian Ling Yuxiu memberanikan diri untuk membawa anak itu maju dan datang ke kerangka di bawah pohon dao. Kerangka itu mengulurkan tangannya dan mengambil anak itu. Ia menundukkan kepalanya untuk menatapnya lama. "Bagus sekali, mungkin masih ada kemungkinan di masa depan." Kerangka itu mengembalikan anak itu kepada Ling Yuxiu, dan dia segera menggendong anak itu dan mundur, takut kerangka itu akan mengganggu anak itu. Suara kepala Istana Miluo terdengar, dan sebenarnya ada sedikit keterkejutan dalam suaranya. Dia berkata, "Rekan Taoismu, kamu mungkin telah melahirkan anak yang baik." Sangat baik, sangat baik. Aku menghitung bahwa di masa depan, tidak akan ada kehidupan di kehampaan. Mungkin kesempatan hidup seharusnya ada padanya." Dia tidak menganggap orang lain sebagai gurunya, tetapi malah memanggil mereka sesama penganut Tao. Dia tidak memandang rendah mereka karena kultivasi mereka rendah atau karena mereka masih junior. Dia lahir dari malapetaka dan membawa serta spiritualitas dan kekuatan hidup dari 15 zaman alam semesta. Dia mungkin memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi kehampaan di masa depan. Tuan Istana Miluo berkata, "Aku akan memberinya kata, roh, dan kata, Yun. Semoga dia membawa serta spiritualitas alam semesta masa lalu dan menjadi batu Jun dari zaman ke-17. Qin Ling Yun." Qin Mu sangat senang, dan Ling Yuxiu juga sangat menyukainya. Ia berpikir, guru benar-benar perhatian karena membawa nama keluarga Lingku. "Kalian bisa kembali sekarang. Hati-hati di jalan," kata kepala Istana Miluo. Qin Mu sedikit terkejut. Dia merasa ada makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. PS, otakku Pik masih menggunakan ponselnya untuk mengetik, tetapi setelah mengubah metode input aslinya terlalu berbelit-belit. Kali ini, seharusnya tidak ada tanda-tanda kebingungan. Pengunggahan telah dilakukan dengan tergesa-gesa kemarin, jadi dia belum mengetahui perbedaan pengoperasian app asisten penulis dibandingkan dengan versi web. Setelah dirilis, dia menyadari bahwa tidak ada judul bab, tetapi app tidak dapat diubah. Dia telah mengubahnya 3 kali, tetapi dia tetap tidak dapat mengubah judul bab. "Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya minta maaf. Saya berani mengundang guru untuk memberkati Ling Yun." Qin Mu membungkuk dan berkata, "Mengapa aku harus memberkatinya?" Suara kepala Istana Miluo terdengar. "Berkat yang kau berikan padanya sudah cukup untuk ditanggungnya. Jika aku memberkahinya lagi, dia tidak akan mampu menanggungnya. Sebaliknya, itu bukan berkatnya, tetapi bencana. Rekan Taoismu, tinggalkan secercah harapan untuk anakmu." Hati Qin Mu menegang, dan dia ingin bertanya lebih rinci. Namun, Tuan Istana Miluo sekali lagi terdiam. Dia bertanya, tetapi Tuan Istana Miluo tidak mengatakan apapun. Qin Mu menghela napas. Dia tahu bahwa ilmu sihir guru ini sangat luas dan tidak terbayangkan. Dia bahkan bisa memperkirakan masa depan. Tidak hanya itu,
penguasa Istana Miluo bahkan dapat menemukan sesuatu yang tidak dapat dideteksi Qin Mu dari petunjuk-petunjuk kecil. Dia sudah meramalkannya, tetapi dia tidak bersedia mengatakannya, jadi Qin Mu hanya bisa menyerah. Qin Mu memegang tangan Ling Yuxiu dan memeluk Qin Lingjun sebelum membungkuk, berjalan keluar dari Istana Miluo. Raja Primordial Nanxiang ragu sejenak. Perutnya penuh dengan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Tuan Istana Miluo, tetapi Qin Mu sudah pergi. Selain itu, Tuan Istana Miluo sudah meninggal sekali lagi, jadi dia hanya bisa pergi. Dia berbalik untuk melihat dan mendapati pintu istana telah ditutup. Tuan Yuan Nanxiang mendesah, merasa tersesat. Tuan Istana Miluo, guru semua orang di 16 era alam semesta, benar-benar telah meninggal. Qin Mu datang ke sisi kapal emas dan berkata sambil tersenyum, mari kita tinggal di sini selama beberapa hari dulu. Aku perlu meningkatkan kondisiku ke kondisi puncak sebelum kita kembali. Dalam perjalanan kembali, bahayanya mungkin jauh lebih mengerikan daripada saat kita datang. Ling Yuxiu mengangguk dan berkata, Saudari Nanxiang, Anda bisa kembali dulu. Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Penguasa primordial Nanxiang ragu sejenak sebelum mengangguk. Tuan muda, Nyonya, saya tidak bisa banyak membantu kali ini, jadi saya pamit dulu. Qin Mu mengucapkan terima kasih, dan penguasa primordial Nanxiang segera berkata, aku tidak berani. Pasangan yang berbudi luhur, berhati-hatilah. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan pergi. Pasangan itu memperhatikan kepergiannya, dan Ling Yuxiu berkata, Saudari Nanxiang ini bukan orang jahat. Sebenarnya, semua orang di Istana Miro bukanlah orang jahat. Qin Mu tersenyum. Termasuk aku juga bukan orang jahat. Para praktisi Dao dan Hallmaster di Istana Miro, bahkan para pejabat roh dan Hallmaster yang tampak jahat, juga punya ide untuk menyelamatkan dunia. Bukannya mereka tidak masuk akal, hanya saja kita berdiri di posisi yang berbeda dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, mengira mereka adalah orang jahat dan penyusup. Ling Yuxiu tersenyum. Suamiku tiba-tiba menjadi berpikiran terbuka, yang tidak sesuai dengan rumor tentangmu, seorang pendeta surgawi. Minat Qin Mu meningkat. Orang seperti apakah yang disebut sebagai dewamu? Orang yang rumit. Dia membenci kejahatan dan pada saat yang sama sangat jahat. Dia baik dan penyayang, kejam dan tidak kenal ampun. Dia tidak menepati janjinya dan menepati janjinya. Ling Yuxiu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia tidak suka banyak bicara dan bisa berbicara sampai mati pada saat yang sama. Beberapa orang mengatakan bahwa kamu sangat cerdas, sementara yang lain mengatakan bahwa kamu sebodoh lembu. Ada juga orang yang mengatakan bahwa hati daomu selalu stabil dan tidak mudah goyah. Ada juga orang yang mengatakan bahwa hati daomu berantakan dan ekspresimu selalu berubah drastis. Singkatnya, Mu yang sangat mulia adalah orang yang sangat rumit. Qin Mu tertawa keras. Pasangan suami istri itu tetap berada di kapal emas. Bagaimanapun juga, Qin Lingjun baru saja lahir dan selalu berisik. Pasangan suami istri itu baru saja menjadi orang tua, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bermain-main. Saya memiliki kemampuan untuk menggerakkan langit dan bumi, tetapi tidak ada yang dapat mengalahkan saya. Namun, saya dikalahkan oleh seorang anak yang baru berusia beberapa hari. Qin Mu merasa sedih. Untungnya, Qin Lingjun tidak sering menangis dan tetap terlihat sangat manis saat diam, yang membuat ayahnya merasa terhibur. Setelah lebih dari 2 bulan, kultivasi dan kemampuan Qin Mu pulih ke kondisi puncaknya. Dia akhirnya berlayar dan bergegas kembali. Suami istri itu bahagia berada di kapal, bermain dengan anak-anak dan mencuci popok. Namun, ada juga hal menarik karena mereka tidak tahu bahwa badai akan datang. Dalam perjalanan pulang, Qin Mu harus mengendalikan teratai pamungkas dan pohon dunia untuk menyerap energi kehancuran guna memelihara Qin Lingjun, jadi kecepatan mereka lebih lambat tetapi jauh lebih cepat saat mereka kembali. Dalam 3 bulan, mereka telah tiba di kehancuran zaman ke-7. Kecepatan kapal emas itu perlahan melambat. Ling Yuxiu menyadarinya dan menatap Qin Mu. Qin Mu berjongkok di dek kapal emas dan menggoda Qin Lingjun, ingin dia belajar berjalan. Ayahnya masih tidak berperasaan seperti sebelumnya. Akan tetapi, kecepatan kapal emas itu justru melambat, dan semakin lama semakin lambat. Ling Yuxiu melangkah maju dan menggendong Qin Lingjun. Dia bertanya, apakah ada yang sedang kamu pikirkan, suamiku? Qin Mu berdiri dan melihat keluar kapal. Di luar kapal, terjadi kehancuran besar yang melanda zaman ke-7. Bahkan alam semesta yang telah dibuka oleh surga pun tidak dapat lepas dari siklus kehidupan dan kematian, dan hancur dalam sekejap. Selama perjalanan, tidak ada badai. Sebaliknya, hal itu malah membuat saya semakin khawatir. Senyum di wajahnya menghilang, dan suaranya rendah. Semakin tenang, semakin berbahaya gangguannya.
Aku tidak cukup percaya diri untuk melindungimu dan ibumu. Ling Yuxiu menatap wajahnya. Mu, sang pemuja surgawi yang sangat arogan, khawatir tentang untung dan rugi. Keyakinan tertinggi yang telah dibangunnya sejak muda, keyakinan tertinggi yang diasahnya dari reformasi perdamaian abadi, kini agak terguncang. Ling Yuxiu bersandar di sisinya, memeluk Qin Lingyun dengan satu tangan dan memegang tangannya dengan tangan lainnya seolah ingin memberinya kekuatan dan keberanian. Qinmu memeluknya, suaranya dalam namun kuat. Jangan khawatir, aku pasti akan melindungi kalian semua. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kalian semua. Tatapannya saat menatap Calamity Annihilation begitu dalam dan tenang, begitu dalam hingga agak menakutkan. Saat itu, orang tuanya, Qin Hanzhen dan Selir Zhen, telah meninggalkan desa tanpa beban. Mereka telah dikepung dan dicegat oleh istana surgawi sepanjang jalan dan akhirnya terperangkap di reruntuhan besar dunia asal. Qin Hanzhen telah berubah menjadi kayu dan mengirim Selir Zhen, yang sudah mengandung dia, ke Yudu. Seberapa miripkah pemandangan di depan mereka? Kemudian, Selir Zhen menaruhnya di dalam keranjang dan meminta Bibi Pinger untuk membawa keranjang itu dan mengirimnya keluar dari Yudu. Sejak saat itu, desa orang tua cacat memiliki seorang yatim piatu bernama Qinmu. Aku tidak akan membiarkan putriku berjalan di jalanku, pikirnya dalam hati. Dia telah merasakan kepahitan seorang yatim piatu yang mencari orang tua kandungnya lebih dari siapapun. Perahu emas penyeberangan dunia kembali berlayar menuju sungai-sungai panjang kekacauan di belakang. Zaman ke-8 menghancurkan malapetaka, kedamaian. Zaman ke-9 menghancurkan malapetaka, kedamaian. Zaman ke-10 menghancurkan malapetaka, kedamaian. Ekspresi Qinmu menjadi semakin serius, dan sulit untuk melihat senyum di wajahnya. Bahaya tidak pernah muncul, yang berarti bahwa ketika itu datang, itu akan menjadi sangat ganas. Begitu dahsyatnya, bahkan di luar jangkauan daya tahannya. Sekalipun dia memiliki seni bela diri yang luas, dia pasti tidak akan mampu bertahan sendirian saat menghadapi masa yang membelah langit, istana tak terbatas milik si tua men, dan kekuatan prasejarah yang mungkin akan datang. Dia pasti tidak akan kalah dalam pertarungan ini, tapi ada kemungkinan besar dia akan kalah dan kehilangan wanita cantik di depannya. Bencana kehancuran zaman ke-11, damai. Bencana kehancuran zaman ke-12, damai. Bencana kehancuran zaman ke-13, damai. Bencana kehancuran zaman ke-14 tetaplah perdamaian. Akhirnya, mereka sampai pada malapetaka kehancuran zaman ke-15. Tenggorokan Qinmu kering, dan dia mengeksekusi teratai pamungkas dan pohon dunia untuk berakar di sungai kekacauan, mencoba memobilisasi kekuatan malapetaka kehancuran untuk digunakannya sendiri. Hatinya perlahan tenggelam, lotus tertinggi dan pohon dunia tidak dapat memobilisasi kekuatan penghancur apapun. Qinmu menarik napas panjang. Sepertinya tuan muda kedua Wuji juga sedang menunggu keluarganya yang beranggotakan 3 orang. Meskipun Tuan Muda kedua Wuji tidak dapat mematahkan simpul merah milik Tuan Istana Miluo, kekuatannya sudah dapat merembes keluar, sehingga mustahil baginya untuk meminjam kekuatannya. Di depannya, sungai kekacauan tiba-tiba melonjak dan menjadi sangat kuat. Sinar cahaya meledak dari kesengsaraan kehancuran. Itu adalah kelahiran dunia baru dalam kesengsaraan kehancuran. Seseorang telah menggunakan hukum surgawi dalam kesengsaraan kehancuran, dengan paksa membelah langit dan bumi, dan berevolusi menjadi alam semesta kecil. Kelahiran alam semesta kecil itu tampak begitu indah dan berwarna-warni dalam kesengsaraan kehancuran. Di sungai kekacauan itu, lampu-lampu warna-warni menyala satu demi satu, dan alam semesta kecil muncul satu demi satu di sungai kekacauan yang luas itu. Pada zaman ke-7, muncullah masa yang membelah langit dan membuka alam semesta bersama dengan Guru Tiandu. Pada saat yang sama, Qinmu melihat pohon dunia di tengah malapetaka kehancuran. Daunnya seperti langit yang megah, dan cabang serta akarnya seperti dao besar. Pak Tua Wuya berdiri di bawah pohon. Di kejauhan, ibu kota Giok dari zaman ke-15 muncul. Di balik tembok kota yang bobrok, pohon dao berubah menjadi hutan yang rimbun dan hijau. Buah dao di pohon dao dipenuhi dengan kekuatan dao yang berbeda. Di sungai panjang kekacauan, banyak langit agung yang hancur melayang. Beberapa dari mereka bergoyang di tengah, dan ada praktisi dao yang wajahnya tidak jelas berdiri di sana. Selain itu, ada juga berbagai macam prajurit dao aneh yang membentuk benda-benda besar. Mereka adalah pasukan yang bukan milik masa pemecah langit Istana Mikrov atau Pak Tua Wuya. Qinmu menenangkan diri dan tersenyum pada Ling Yuxiu. Nyonya, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada Ling Jun? Ling Yuxiu mengerti apa yang dimaksudnya, dan dia memeluk Qin Ling Jun dan mencium wajahnya. Nak, ingat namamu. Kamu dipanggil Qin Ling Jun. Kamu dipanggil Qin Ling Jun. Ayahmu dipanggil Qinmu,
dan ibumu dipanggil Ling Yuxiu. Suatu hari, ayahmu akan menemukanmu, dan dia akan memanggil namamu. Dia mengangkat Qin Lingyun dan membawanya ke depan Qinmu. Qinmu, kau harus menemukannya. Dia berteriak dengan tegas dan tiba-tiba melemparkan Qin Lingyun keluar dari kapal emas penyeberangan dunia. Jangan khawatir, Qinmu berteriak keras, dan Qin Lingyun jatuh ke dalam sungai kekacauan. Banyak tokoh kuat mengejarnya dan merenggutnya. Pada saat itu, sehelai daun teratai dari reruntuhan Qinmu yang kembali terbang dan terlepas darinya. Ia menyapu Qin Lingyun yang masih mengenakan kain lampin dan melesat pergi. Qinmu menarik tangan Ling Yuxiu dan berdiri. Dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan kapal emas yang melintasi dunia mengikuti dari belakang Qin Lingyun dan terbang menuju sungai kekacauan. Seketika, sosok-sosok sakti yang tak terhitung jumlahnya melangkah ke permukaan sungai dan mengejar kapal emas penyeberangan dunia dan daun teratai. Qinmu dan Ling Yuxiu mendarat di platform Lotus, dan wajah mereka berubah menjadi hijau saat mereka berjalan menuju zaman ke-16. Suatu hari nanti, aku akan memasukkan kalian semua ke dalam peti mati. Suatu hari nanti, daun teratai dari lubang pembuangan membawa Qin Lingyun dan terbang dengan gila-gilaan melewati sungai kekacauan. Dewa Purbanan Siang bergegas kembali dan ketika dia melihat daun teratai terbang di atasnya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit tertegun. Daun teratai telah terbang menjauh, dia menghilang ke dalam kabut kekacauan yang luas. Setelah itu, permukaan sungai mendidih. Makhluk-makhluk kuat mengejarnya. Sungai kekacauan hampir mendidih. Para ahli itu melesat melewatinya. Nan Xiang tercengang. Apa yang telah terjadi? Daun teratai lubang pembuangan dan perahu emas penyeberangan dunia tiba di kesengsaraan kehancuran zaman pertama. Tiba-tiba, daun teratai terbang dari sungai. Perahu emas penyeberangan dunia juga melompat dari sungai. Daun teratai membawa Qin Lingyun dan mendarat di perahu. Perahu emas itu tiba-tiba berbalik arah. Di bawah pengawasan ketat para ahli yang mengejar, perahu itu membawa Qin Lingyun dan terjun ke sungai panjang kekacauan. Tidak, suara Dao terdengar satu demi satu. Kemudian, sosok-sosok jatuh ke sungai yang panjang. Pada zaman pertama, alam semesta sudah menunjukkan tanda-tanda kehancuran besar. Penguasa Istana Mycroft telah membangun perahu emas yang melintasi dunia dan bersiap untuk membawa semua makhluk hidup menggunakan perahu emas tersebut untuk bertahan hidup dari kehancuran. Di desa pegunungan, sehelai daun teratai jatuh. Seorang bayi perempuan terhuyung-huyung turun dari daun teratai dan menatap dunia yang akan hancur dengan linglung. Dia sedikit tersesat. Bumi, air, angin, dan api bergejolak di sini. Orang-orang berlarian kemana-mana. Dia bertahan hidup dengan gigih. Selalu ada suara dalam benaknya yang mengatakan bahwa namanya adalah Qin Lingyun. Dia memiliki ayah dan ibu. Namun, ingatannya tentang orang tuanya menjadi semakin samar. Saat berusia 5 atau 6 tahun, ia menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Namun, kemampuannya tidak berguna di masa kiamat. Ia melarikan diri bersama para pengungsi. Ia melihat wajah-wajah yang dikenalnya di sekitarnya tumbang satu demi satu dan berubah menjadi abu. Ia selamat, pakaiannya compang camping, tetapi daun teratai masih mengikutinya dan menemaninya melewati bahaya demi bahaya. Pada hari ini, semua orang di sekitarnya meninggalkan dia sendirian. Dia melihat dunia yang hancur. Tanah, air, angin, dan api melonjak, dan sosok-sosok kuat berjalan ke arahnya dari kobaran api. Akhirnya aku menemukannya, seseorang di dalam api tertawa seolah-olah dia sedang menangis. Pada saat ini, dunia yang hancur tiba-tiba berhenti. Sosok-sosok yang kuat dan terdistorsi dalam api juga menjadi sangat lambat. Sosok tinggi terpisah dari kobaran api dan berjalan ke arahnya. Sosok itu perlahan menjadi lebih jelas. Pelipisnya putih dan wajahnya memiliki 3 mata. Tatapan matanya lembut saat dia berjalan ke arahnya. Aku menemukanmu. Suara lelaki itu membuat Qin Lingyun merasa familiar. Suara samar dalam ingatannya terbangun. Aku menemukanmu, anakku. Pria itu menggendongnya dan mencium wajahnya. Ketiga matanya dipenuhi air mata. Qin Lingyun, anakku, ayahmu bernama Qinmu, dan ibumu bernama Ling Yuxiu. Ayahmu berubah menjadi kekacauan dan melakukan perjalanan melalui ratusan miliar tahun sejarah untuk menemukanmu. Hanya beberapa tahun bagimu, tetapi miliaran tahun telah berlalu baginya di zaman ke-17. Dia mengangkat Qin Lingyun dan meletakkannya di bahunya. Putri Hundun, mulai hari ini dan seterusnya, namamu akan dicap di masa depan. Di istana leluhur ibu kota Batu Giok, Qinmu dan Ling Yuxiu menyeberangi sungai kekacauan terakhir dan memasuki kota. Sepanjang perjalanan, tidak banyak orang yang menghentikan mereka. Mereka hanya bertemu dengan beberapa jemaat yang membelah langit dan bertukar beberapa pukulan dengan mereka. Jalan, keterampilan,
dan seni ilahi dari jemaat yang membelah surga itu sangat aneh dan sangat aneh. Mereka sangat berbeda dari jalan, keterampilan, dan seni ilahi Istana Miluo, menyebabkannya menderita kerugian kecil. Jangan khawatir, Nyonya, saya pasti akan kembali ke masa lalu untuk menemukan Ling Jun. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat sungai-sungai panjang mengalir deras, melambangkan kehancuran 16 alam semesta sebelumnya. Di tempat dimulainya kehancuran zaman pertama, putrinya, Qin Ling Jun, terperangkap di sana. Ketika dia kembali ke sana, bagi Qin Ling Jun mungkin itu hanya sesaat, tetapi bagi mereka itu mungkin akan menjadi waktu yang sangat lama. Kinmu tidak tahu sudah berapa lama sampai dia kembali ke periode waktu ketika kehancuran zaman pertama akan datang, tetapi itu belum terbuka. Ketika dia menggendong Qin Ling Jun di pundaknya, barulah dia tahu bahwa dia harus menunggu begitu lama. Fokus pada budidaya. Kinmu berkata kepada Ling Yuxiu, jika kamu mencapai Dao di masa depan, kamu dapat melewati kehancuran zaman pertama dan memasuki sungai kekacauan bersamaku untuk menemuinya. Ling Yuxiu mengangguk tanpa suara. Namun, dia tahu bahwa bakatnya terbatas dan dia bukanlah eksistensi dengan bakat yang menantang surga seperti Su Senghua dan Lan Yutian. Dia mungkin tidak akan pernah bisa mencapai Dao dalam kehidupan ini. Dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu bersama Kinmu untuk bertemu putrinya. Namun, masih ada harapan. Mungkin inilah malapetaka yang disebutkan oleh Tuan Istana Mikrov dan Tuan Muda pertama. Qin Ling Jun telah menyerap kekuatan penghancur dari 15 zaman alam semesta, dan dia adalah anak zaman di hati para monster tua di 15 zaman alam semesta ini. Mungkin dia memang ditakdirkan mengalami musibah ini. Tuan Muda Agung-Agung telah meminta Kinmu untuk tidak menyerap kehancuran zaman pertama untuk memelihara Qin Ling Jun, tetapi Tuan Istana Miluo tidak bersedia memberkatinya. Mungkin karena peluang Qin Ling Jun untuk bertahan hidup sangat kecil di alam semesta zaman pertama. Setelah menyerap kehancuran zaman pertama, kekuatan hidupnya tidak ada lagi. Pasangan itu berjalan keluar dari istana leluhur, ibu kota Jade. Pada saat itu, perahu emas terbang keluar dari kota dan datang di belakang mereka. Hati Kinmu sedikit tergerak. Dia mendapatkan perahu emas untuk mengawal Qin Ling Jun kembali ke zaman pertama dan mengawalnya melewati malapetaka kehancuran. Namun kini, perahu emas itu telah kembali. Di atas perahu emas, sehelai daun teratai melayang dan mendarat di reruntuhan Kinmu yang sedang kembali, menyatu dengan teratai tersebut. Ling Yun aman. Semangat Kinmu bangkit dan dia tersenyum pada Ling Yuxiu. Hanya ketika dia aman, daun terataiku akan kembali. Ini berarti bahwa suatu hari nanti, kamu dan aku akan kembali ke zaman pertama dan menemukannya. Lotus Leaf adalah bagian dari jalannya menuju lubang pembuangan, dan misinya adalah untuk melindungi Qin Ling Yun. Hanya ketika Qin Ling Yun benar-benar aman, Lotus Leaf akan kembali. Dan keselamatan ini merujuk pada saat Qin Ling Yun bertemu dengan Kinmu. Daun teratai ini tidak dapat hidup berdampingan dengan daun teratai di reruntuhan Kinmu yang telah kembali, jadi daun teratai itu akan menghilang dan dikirim ke sisinya oleh Kinmu saat itu. Itu adalah perkara yang rumit, tetapi tidaklah sulit bagi para praktisi pengembalian reruntuhan untuk menyelesaikannya. Ling Yuxiu juga menghela napas panjang lega. Meskipun dia tidak bisa melihat putrinya sekarang, dia pasti bisa melihatnya di masa depan. Pasangan itu tinggal di istana leluhur dan memilih untuk tinggal di tengah-tengah istana leluhur, ibu kota Jade, dan pohon dunia. Kinmu menyampaikan pemahamannya kepada Ling Yuxiu, berharap bahwa dia akan dapat maju dengan pesat dan berkultivasi ke alam yang mendalam. Pohon dunia dilanda kekacauan, mayat-mayat busuk berserakan di mana-mana. Pada saat Kinmu dan Ling Yuxiu memasuki sungai kekacauan di ibu kota Jade dengan kapal emas 2 tahun lalu, Tuan Muda keempat secara pribadi telah memimpin perang melawan pohon dunia dalam bencana besar di zaman ke-16. 3 kepala balai Istana Miluo memimpin para praktisi Dao dari ibu kota Giok Istana Miluo untuk membantai jalan mereka menuju pohon dunia. Pada saat yang sama, kekuatan senar sitar yang menghubungkan zaman ke-16 dan pohon dunia meletus, membasuh kekuatan lelaki tua yang tak terbatas itu dengan darah. Senar sitar Tuan Muda keempat ditarik oleh pemuja surgawi Haotian, dan suara sitar pun bergema. Tuan Muda keempat menggunakan senar sitar sebagai media untuk mengirimkan seni ilahinya ke pohon dunia. Sementara itu, 3 kepala aula baru Istana Miluo memimpin lebih dari selusin Taois untuk menyerang pohon dunia di tengah suara sitar. Dalam pertempuran ini, banyak ahli prasejarah terbunuh dan terluka di bawah pohon dunia. Para ahli itu meninggal, dan kekuatan pengorbanan darah itu tumbuh semakin kuat. Pada saat yang sama, Kaisar Qin Ye, Kaisar Yue, dan Sang Jun mengambil kesempatan untuk menyerbu ke bawah pohon dunia. Selama pertempuran besar, Su Senghua dan Lan Yutian membawa Tai Yi yang setengah mati ke depan. Fraksi mereka adalah yang terlemah di antara ketiganya,
tetapi meskipun Tai Yi setengah lumpuh, kemampuannya masih kuat. Dia merupakan ancaman besar bagi Istana Miluo dan Pohon Dunia. Tidak lama setelah pertempuran dimulai, Tai Si, yang telah mencapai Dao, membawa leluhur Dao Gongsun Qian untuk mendukung mereka. Dia telah menguasai Dao dan menunjukkan kecakapan bertarung yang menakjubkan. Dia dapat melawan praktisi Dao yang memiliki banyak buah Dao, tetapi dia hanya sedikit lebih rendah dari eksistensi tingkat Master Aula. Kebenaran tertinggi kelima telah mencapai Dao, yang merupakan level tertinggi dari Dao Agung bawaan. Awal yang tertinggi telah mengikuti Qinmu untuk waktu yang lama, dan pemahaman yang diperoleh Qinmu dari mempelajari transformasi tertinggi kelima tidak disembunyikan darinya. Itu telah memungkinkan cakrawala dan pengetahuannya telah lama melampaui belenggunya sendiri. Supreme Beginning juga pernah bertarung dengan saudara laki-laki dan perempuan Dewa Kuno Taiji selama puluhan tahun, yang memungkinkan pemahamannya tentang Dao Agung di dunia menjadi semakin dalam. Pemahamannya tentang Supreme kelima juga menjadi semakin dalam. Inilah keuntungan dari sifat kuat yang dimilikinya, sehingga orang lain tidak akan merasa iri padanya. Keluarnya dia dari gunung kali ini sangat penting untuk peningkatan kecakapan pertempuran perdamaian abadi, terutama untuk pengorbanan darah di ibu kota Jade. Tai Si telah mengambil energi dari pengorbanan darah dan mengubahnya menjadi kiroh dan energi roh langit dan bumi untuk memperkuat segel istana leluhur. Meskipun dia tidak dapat bersaing dengan Tuan Muda ketiga dan keempat, dia masih dapat mengambil sebagian. Dengan cara ini, dia dapat menunda sementara kedatangan para praktisi Dao dari Istana Miluo. Pertarungan sengit antara kedua belah pihak juga menjadi alasan mengapa kepala aula dan praktisi Dao Istana Miluo tidak menghentikan Qinmu di jalan. Pada akhirnya, Pak Tua Wuya gagal dalam pertempurannya untuk Qin Lingyun. Ia kembali ke Pohon Dunia dari masa lalu dan memutuskan senar sitar Tuan Muda keempat. Baru pada saat itulah pertempuran berakhir. Saat Qinmu dan Ling Yuxiu tenang, pertarungan telah berakhir. Dalam pertempuran ini, pasukan Pak Tua Wuya menderita kerugian besar. Diserang oleh Tuan Muda keempat di sarang lamanya merupakan kehilangan muka yang besar baginya. Pak Tua Wuya sangat marah. Ki kekacauan menyebar keluar Pohon Dunia, dan sungai-sungai kekacauan yang panjang mengelilingi pohon suci, membentuk penghalang alami. Akar-akar Pohon Dunia meluas ke segala arah, menyambar energi pengorbanan darah. Tuan Muda ketiga Ling Xiao juga mencari Qin Lingyun. Tanpa Tuan Muda ketiga yang memimpin pengorbanan darah, istana leluhur ibu kota Giok tidak akan bisa memperoleh manfaat terbesar. Qinmu pergi menemui Master Istana Miluo dan menyeret pergi terlalu banyak ahli, menyebabkan istana leluhur ibu kota Giok gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Akar Pohon Dunia berakar dalam kehancuran zaman ke-16, menarik lebih banyak praktisi kuat untuk bersembunyi di akar dan menyelinap ke zaman ke-17. Pada saat yang sama, semakin banyak Master Aula dan praktisi Dao turun dari Istana Miluo. Semakin banyak pohon Dao yang dihidupkan kembali di Istana leluhur ibu kota Giok, menjulang tinggi seperti hutan dan dipenuhi dengan tanaman hijau. Ibu kota batu Giok ini juga tampaknya telah kehilangan banyak perubahan kehidupan dan menjadi jauh lebih bersinar. Di ibu kota batu Giok, sejumlah istana yang berharga berdiri tegak, dan sinar cahaya melesat lurus ke langit, menerangi langit istana leluhur dengan cara yang indah dan berwarna-warni. Inilah pertanda bahwa pengorbanan darah itu memiliki terlalu banyak energi dan bahwa istana leluhur ibu kota Giok akan segera memasuki zaman ke-17 dari masa lalu. Awal yang agung, Qin Ye, Sang Jun, dan yang lainnya telah kembali. Mereka membawa Tai Yi, yang hanya bisa menggerakkan separuh tubuhnya, untuk menemui Qinmu. Su Senghua dan Lan Yutian telah merawat Tai Yi selama 2 tahun, dan luka-lukanya telah berkurang banyak. Qinmu bangkit dan menyapa Tai Yi sebelum menyapa semua orang. Dengan ekspresi hangat, dia berkata, kalian semua telah melalui masa sulit. Setelah pertempuran ini, kita akan dapat memperoleh pijakan di istana leluhur. Tai Yi ingin berdiri, tetapi masih banyak paku dewa jalur pembantaian yang tertancap di tubuhnya, jadi dia tidak bisa berdiri. Kalau begitu, apakah rekan Taois berhasil ketika dia kembali kali ini? Tai Yi tidak berdaya dan hanya bisa terus duduk. Tatapannya berkedip saat dia menatap mata Qinmu dan bertanya, saat kedua kalinya rekan Taois kembali ke Istana Miluo, putrimu seharusnya juga lahir, kan? Semua orang tercengang dan menatap Qinmu dan Ling Yuxiu satu demi satu. Ekspresi Ling Yuxiu muram dan dia tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Qinmu sedikit tenggelam. Saudara Dao Tai Yi sepertinya tahu sesuatu. Karena kamu sudah tahu, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kadang-kadang, meskipun Anda tahu, Anda tidak bisa mengatakannya. Tai Yi berkata, jika aku mengatakannya, kau tidak akan melakukannya. Saat ini kau berpikir melakukan hal ini salah dan itu adalah hal yang buruk,
Tetapi di masa depan, jika kau berpikir melakukan hal ini benar, itu sebenarnya adalah hal yang baik. Jadi aku hanya bisa tidak mengatakannya. Perkataannya membuat orang-orang bingung, tetapi Qin Mu memahaminya. Banyak hal yang pasti telah terjadi di alam semesta masa lalu, dan Tai kemungkinan besar telah bertemu dengan dirinya di masa depan. Dia tidak mengatakannya karena dia memiliki pertimbangannya sendiri. Saudara Dao, kamu adalah penguasa ibu kota surga dan pemimpin yang membelah surga, bagaimana aku harus menghadapimu? Qin Mu mengesampingkan masalah Qin Lingyun. Saudara Dao, kamu harus jelas tentang tindakan membelah langit. Alasan mengapa Kepala Istana Miluo mengirimmu ke zaman keempat adalah untuk memberi kompensasi kepadamu dan juga untuk membiarkanmu melihat tindakan membelah langit. Membelah langit sedang mencarimu dan pasti akan turun di masa depan. Bagaimana kamu harus menghadapinya? Grid Yi terdiam. Setelah beberapa lama, dia berkata, yang mereka inginkan adalah ibu kota surga, bukan Grid Yi. Aku bukan ibu kota surga. Membelah langit tak akan berpikir begitu. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu adalah pemimpin spiritual mereka, dan mereka memiliki seni ilahi yang luas. Untuk menemukanmu, mereka akan melakukan apa saja. Aku sudah mengalaminya di jalan. Di Sungai Kekacauan, setiap orang di antara orang-orang yang membelah surga memiliki cara perlindungan diri mereka sendiri yang unik. Setiap orang dari mereka memiliki kemampuan yang sangat tirani, dan mereka memiliki segala macam metode yang aneh. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Dia merobek bajunya dengan kasar, dan luka-luka aneh muncul di dadanya. Luka-luka itu mengejutkan mata, dan riak-riak dari luka daunnya membuat Su Shenghua dan Lan Yutian berseru kaget. Luka dao di dada Qin Mu disebabkan oleh seni ilahi dao agung yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka berdua telah mempelajari semua dao agung di dunia, dan mereka bahkan telah mencoba-coba jalur, keterampilan, dan seni ilahi istana Mikrov. Namun, seni ilahi dao agung dari surga yang membelah publik telah melampaui pemahaman mereka. Ling Yuxiu menjerit pelan. Meskipun dia hadir dalam pertempuran antara Qin Mu dan Heaven Cliffing Society di permukaan sungai dan tahu bahwa Qin Mu terluka, dia tidak tahu bahwa luka Qin Mu tidak dapat disembuhkan. Qin Mu tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Ekspresi Grid Cheng tampak serius. Ketika dia melihat luka-luka di dada Qin Mu, beberapa di antaranya sudah mulai membusuk. Jelas bahwa Qin Mu tidak berdaya menghadapi luka-luka dao ini selama kurun waktu ini. Seni ilahi dari Heaven Cliffing Society telah meninggalkan lingkup dunia yang terpecah saat itu. Seni ilahi mereka telah berjalan di jalur lain. Perubahan besar berkata dengan sungguh-sungguh, dulu, kita hanya membahas jalan ini. Jalan ini berbeda dari dao besar rune yang diciptakan oleh Master Istana Miluo. Tidak perlu rune, pohon dao alam dao, atau bahkan menciptakan dao besar. Dilihat dari luka dao di tubuhmu, mereka telah mencapai sesuatu. Jalan, keterampilan, dan seni ilahi dari Heaven Cliffing Public tidak sesederhana hanya memiliki beberapa prestasi. Jika hanya beberapa prestasi, itu tidak akan cukup untuk melukai Qin Mu. Di masa lalu, Qin Mu telah menderita cedera dao yang paling parah dan dapat menyembuhkannya sendiri. Bahkan, dia dipuji oleh Tuan Muda Istana Mikrov sebagai orang yang tidak bisa dibunuh. Orang terakhir yang dapat melukainya dan tidak menyembuhkannya dalam waktu lama adalah Tuan Muda ketiga Ling Xiao. Kultivasi masa pembelah surga jelas jauh lebih rendah daripada Tuan Muda Ling Xiao, tetapi mampu melukai Qin Mu dan menyebabkan lukanya tak tersembuhkan, berarti mereka telah menempuh jarak yang sangat jauh di jalan itu. Namun, mereka tersesat. Qin Mu tiba-tiba berkata, alasan mengapa masa yang membelah surga itu menghalangiku di sungai adalah untuk memberiku pelajaran. Mereka mungkin memiliki sedikit kebencian terhadapku karena aku tidak menyatukanmu dengan ibu kota surga. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki beberapa pikiran untuk memamerkan seni ilahi mereka kepadaku. Kemampuan ilahi dan teknik dao mereka memang mengejutkanku, tetapi setelah aku terbiasa dengannya, aku segera menyadari bahwa jalan mereka telah tersesat. Tai dengan hati-hati memeriksa luka-luka dao di tubuhnya, dia berkata, memang, semuanya tersesat. Dao besar rune yang diciptakan oleh Master Istana Miro menggunakan rune kekacauan primordial untuk menjelaskan semua dao besar di dunia. Mereka bercampur dan menjadi satu, mencapai tingkat kekacauan primordial sebagai satu. Dalam 16 abad kosmik terakhir, tidak ada yang mampu melampauinya dalam aspek ini. Rekan Daois Ling dan saya telah memikirkan cara untuk melampauinya, yaitu dengan sepenuhnya meninggalkan dao besar rune dan tidak menggunakan rune sama sekali. Rekan Daois Ling yang dibicarakannya adalah Ling yang sangat dihormati di surga. Saat itu, Tai masih menjadi penguasa ibu kota surgawi. Bersama dengan Ling, Yang Mulia Surgawi dan yang lainnya, mereka mencoba untuk keluar dari dao besar rune yang diciptakan oleh penguasa Istana Miluo.
Mereka memikirkan banyak cara, tetapi sebelum mereka dapat menemukan hasil apapun, tanda-tanda kehancuran besar muncul di zaman ketujuh. Setelah itu, Tuan Istana Miluo datang untuk berdiskusi sebanyak 3 kali. Tuan Istana Tiandu tertarik dengan penelitian mereka dan mengabaikan Tuan Istana Miluo. Ketika Tuan Istana Miluo datang untuk keempat kalinya, dia membunuh Tuan Istana Tiandu. Meskipun Ling Tianzun telah menyelamatkan roh primordial Master Tiandu, Tai Yi bukanlah Master Tiandu. Kondisinya sangat aneh. Cara berpikir dan memecahkan masalah yang dilakukannya berbeda dengan Master Tiandu. Tai Yi pernah curiga bahwa Ling Tianzun telah mengusiknya saat menyelamatkannya, namun tidak diketahui apakah memang demikian adanya. Tetapi apapun yang terjadi, dao besar rune milik Master Istana Miluo adalah ortodoks, jadi tidak ada cara untuk menyangkalnya. Tai Yi melanjutkan, luka-luka dao yang ditinggalkan oleh orang-orang yang membelah surga mungkin tampak mengerikan, tetapi setiap orang dari mereka telah bertindak ekstrim. Mereka dapat menyangkal rune yang diciptakan oleh Master Istana Miluo, tetapi mereka tidak boleh menyangkal dao agung. Dia mengerutkan kening dan berkata, aura dao agung dalam luka dao Anda semuanya sangat aneh dan unik. Itu adalah hal-hal yang mereka ciptakan setelah menyangkal dao agung dunia. Qin Mu mengangguk. Justru karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia terkejut dan terluka oleh beberapa massa yang membelah langit. Namun, setelah dia bereaksi, beberapa massa pembelah langit merasa kesulitan untuk melukainya. Menciptakan dao agung langit dan bumi dari ketiadaan sangat mirip dengan reformasi perdamaian abadi. Tai Si tidak dapat menahan diri untuk berkata, Saudara Dao, reformasi perdamaian abadi telah menciptakan banyak jenis dao agung pasca Natal. Apa bedanya antara apa yang mereka lakukan dan masa yang membelah surga? Bahkan ada orang yang telah berkultivasi menjadi praktisi dao dengan bantuan dao agung pasca Natal. Orang yang dia bicarakan adalah Kaisar Qin Ye sang pendiri. Kaisar Qin Ye telah menguasai dao pedang, dan wilayah kekuasaannya telah mencapai tingkat Master Aula. Esensinya berbeda. Jiang Baigui tidak menunggu jawaban yang mudah, ia kemudian menjelaskan, reformasi perdamaian abadi menciptakan dao agung yang tidak ada di dunia, tetapi fondasinya adalah semua rune tanpa kecuali. Pedang dao mungkin tampak tidak memiliki rune, tetapi sebenarnya, setiap bentuk pedang dasar adalah rune pedang dao. Jalan pisau, jalan formasi, arsitektur, kaligrafi, dan lukisan semuanya sama. Jalan dao agung pasca Natal juga merupakan dao agung rune yang diciptakan oleh Master Istana Miluo. Tai Yi melanjutkan, membelah langit itu berbeda. Membelah langit telah sepenuhnya meninggalkan sistem dao besar rune. Di antara luka-luka dao sesama daoismu, tidak ada rune dasar. Tai Si tiba-tiba menyadari sesuatu. Jalan yang mereka tempuh seharusnya adalah menemukan dunia di surga dan menghancurkannya, mengubahnya menjadi kekacauan. Kemudian, mereka akan membelah surga dan menghancurkan dunia berulang kali, membelah surga dan menghancurkan dunia lagi untuk menguji berbagai pemikiran mereka. Qin Mu berkata, saya bisa merasakan berbagai macam pikiran menakutkan dari seni ilahi mereka. Pikiran-pikiran ini membuat orang-orang menggigil ketakutan. Dia mengerutkan kening, lalu melanjutkan, aku tidak bisa merasakan kemanusiaan apapun dalam pikiran mereka, tetapi itu juga bukan sifat keilahian atau iblis. Pikiran yang tersembunyi dalam seni ilahi dao agung mereka tidak dapat lagi digambarkan sebagai manusia, dewa, atau iblis. Ini adalah kelompok yang membelah langit. Tai Yi menghela napas dan berkata, ini juga alasan mengapa aku tidak ingin berhubungan dengan mereka setelah aku kembali ke masa lalu. Bagaimanapun, mereka dulunya adalah sesama penganut Tao. Kelompok yang membelah langit itu telah menjadi suatu keberadaan yang tidak dikenalinya melalui percobaan yang berulang-ulang. Kejahatan. Kaisar pendiri tiba-tiba berkata, mereka pasti jahat. Perubahan besar menggelengkan kepalanya. Itu bukan kejahatan, dan kejahatan tidak dapat menggambarkan keadaan pikiran mereka. Mereka tidak memiliki pikiran jahat di hati mereka. Bulan yang dimuliakan surgawi tidak dapat menahan diri untuk berkata, kalau begitu, Saudari Ling, dia. Yang mulia surgawi Ling adalah sahabatnya, dan kata-kata Qin Mu serta perubahan besar yang terjadi membuatnya khawatir terhadap yang mulia surgawi Ling. Bakat rekan Daois Ling sangat tinggi, jadi dia mungkin tidak akan jatuh ke dalam kondisi pikiran seperti itu. Tai Yi juga tidak berani memastikan dan berkata, aku selalu merasa bahwa bakatnya adalah salah satu dari sedikit eksistensi yang bisa setara denganku. Qin Mu terbatuk. Tai Yi menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu hampir sampai. Lan Yutian dan Su Senghua saling tersenyum, dan Tai Yi berkata, kalian berdua sedikit lebih baik dari rekan Taoismu, tapi kalian juga sedikit lebih buruk. Su Senghua berkata, asalkan kamu sedikit lebih baik dari Master Sekte Qin, aku sudah merasa puas. Qin Mu mendengus, saudara Daois,
perubahan besar masih belum menjawab pertanyaanku, katanya dengan tidak senang. Jika masyarakat pembelah surga datang mencarimu, bagaimana kau akan menghadapi mereka? Apakah kau akan menjadi master ibu kota surgawi dan menjadi pemimpin masyarakat pembelah surga, atau kau akan berdiri bersama kami? Aku tidak akan membiarkan mereka turun. Perubahan besar itu berhenti sejenak sebelum dia tiba-tiba tersenyum. Saya perubahan besar dari zaman ke-17, penguasa kelima dari alam bawaan. Saya memiliki tanggung jawab untuk melindungi alam semesta ini, jadi saya terikat tugas. Benar sekali, Taisi langsung bertepuk tangan. Kinmu menghela napas lega. Yang ia butuhkan adalah sikap Tai. Kalau tidak, jika gerombolan langit yang terbelah menyerang, akan terlalu mudah untuk menyerah kepada musuh, dan itu akan berbahaya. Ling Yuxiu berkata dengan cemas, lalu luka di tubuhmu. Kinmu tersenyum. Saya telah memikirkan cara mengatasi luka-luka Dao ini sepanjang perjalanan, dan meskipun saya belum memikirkan prinsip-prinsip jalur dan keterampilan yang terkandung dalam luka-luka Dao, saya telah memikirkan metode untuk menghapus luka-luka ini di sepanjang perjalanan. Hanya saja saya ingin meninggalkan luka-luka Dao untuk bertemu dengan saudara Dao Tai, jadi saya belum menyingkirkannya. Tatapan Grid Cheng berkedip saat dia bertanya, bagaimana kamu akan menghilangkan luka Dao-mu? Orang-orang yang membelah langit tidak menjalankan Dao besar Rune, tetapi itu tidak berarti Dao besar Rune tidak dapat menghancurkan jalan, keterampilan, dan seni ilahi mereka. Ki yang kacau tiba-tiba mengalir keluar dari tubuh Kinmu. Ki itu seperti naga panjang yang mengelilinginya, dan Ki yang kacau itu seperti 16 sungai kecil yang kacau. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya berubah menjadi kekacauan dan menghilang. Sebagai gantinya, muncullah telur kekacauan besar yang berdiri di hadapan semua orang. Semua orang mendongak dan melihat bahwa telur kekacauan itu masih terus tumbuh. Segera, telur itu melampaui aula tempat tinggal Kinmu dan Ling Yuxiu serta perahu emas besar. Telur kekacauan itu tumbuh semakin besar, menyebabkan mereka terus mundur. Tidak lama kemudian, telur kekacauan itu telah melampaui pegunungan ilahi yang agung di sekitar mereka. Semua orang bergegas menaiki perahu emas yang melintasi dunia. Perahu emas itu bergerak maju, seperti daun emas yang mengapung di samping embrio kekacauan purba. Orang bisa melihat awan di sekitarnya menggulung. Gelombang ketukan dapat terdengar dari embrio kekacauan purba. Itu seperti detak jantung raksasa di dalam embrio, tetapi juga seperti lonceng pagi. Itu tebal dan panjang. Tiba-tiba, cahaya pedang yang menggemparkan dunia muncul dari embrio kekacauan purba. Dengan satu pedang, cahaya itu membelah langit dan memisahkan kekacauan purba. Ledakan. Di tempat langit dan bumi terbelah, embrio kekacauan purba yang besar terbelah menjadi dua. Ki ungu kekacauan purba bergelombang di dalam embrio, dan cahaya ungu itu sangat menyilaukan. Itulah tanda terpecahnya kekacauan primordial dan evolusi kekacauan primordial. Setelah beberapa lama, cahaya ungu dan Ki ungu berangsur-angsur menghilang. Kinmu berdiri di embrio kekacauan primordial yang terbelah, dan luka-luka di tubuhnya menghilang. Dia bersemangat tinggi. Telur kekacauan yang retak itu perlahan menghilang dan menyatu ke dalam tubuhnya. Kinmu berjalan dari udara, tubuhnya semakin mengecil. Saat dia sampai di kapal, dia sudah pulih. Semua orang tak kuasa menahan diri untuk memujinya, dan Tai pun tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Keterampilan Dao yang hebat, seperti yang diharapkan dari orang yang dipuji sebagai kekacauan oleh Tuan Istana Miluo. Ling Yuxiu juga menghela napas lega. Ketika dia mendengar dia memuji Kinmu, dia juga merasa senang untuknya di dalam hatinya. Masyarakat pembelah surga, Taisi menunjuk ke arah Kinmu dan berteriak dengan heran. Kaisar Qinye yang merupakan pendiri negara tidak dapat menahan diri untuk mengangkat sarung pedangnya dan memukulkannya dengan keras ke kepalanya. Taisi menutupi kepalanya dan bertanya dengan bingung, bukankah yang muliamu menggunakan teknik membelah surga untuk mematahkan luka Dao di tubuhnya sama dengan perkumpulan membelah surga? Tentu saja berbeda. Kaisar pendiri Qinye berkata, yang muliamu menggunakan Dao besar Rune, dan dia tidak menghancurkan satu dunia demi satu untuk membelah surga dan mengubah seni dan jalan ilahi. Dia tidak memiliki pikiran jahat. Ketika dia berkata demikian, dia ragu sejenak dan merasa bahwa hati Dao-nya sedang tidak beruntung, jadi dia tidak meneruskannya. Luka Dao Kinmu telah sembuh sepenuhnya, dan tatapannya berkedip. Ketika semua orang melihat cahaya di matanya, hati mereka tak kuasa menahan diri untuk sedikit tergerak. Yang muliamu memang telah melupakan rasa sakitnya setelah sembuh dari bekas lukanya, jadi apa yang dipikirkannya sekarang? Kapan luka Dao saudara Daois Yi Agung bisa disembuhkan? Tanya Kinmu. Su Senghua berkata, jika aku bergandengan tangan dengan Lan Yutian, bahkan jika tidak ada orang lain yang melakukannya, tetap saja akan butuh waktu 30 tahun untuk sembuh.
Bagaimana jika saya ditambahkan? Mata Qinmu berbinar dan dia bersemangat untuk mencobanya. Jika aku ikut, aku akan bisa menyembuhkannya dalam waktu lebih dari 10 tahun. Grit Yi segera berkata, jika kau ikut, itu akan memakan waktu 100 tahun. Rekan Daois Su dan rekan Daois Lan dapat membantuku menyembuhkan lukaku, aku tidak butuh bantuanmu. Qinmu hanya bisa menyerah. Zaman ke-16 telah hancur, dan di langit di atas jurang besar reruntuhan yang kembali, sosok-sosok mendarat di dinding tebing satu demi satu. Pemimpin kelompok yang membelah langit itu tersenyum. Senyum itu seakan-akan terlukis di wajahnya, memberi orang-orang perasaan yang aneh. Tuan muda kedua Wuji dari Istana Miro. Suara pria tersenyum itu terdengar menembus jurang reruntuhan yang dalam. Kami ingin meminjam jalanmu ini untuk menuju ke zaman ke-17. Kami ingin meminta izin dari Tuan muda Wuji. Turunlah. Suara Tuan muda kedua Wuji datang dari jurang besar sambil terkekeh. Baiklah. Pria yang tersenyum itu melompat ke jurang besar. Di belakangnya, 34 anggota langit terbelah lainnya melompat turun satu demi satu. Tuan muda kedua Wuji tidak pernah menyangka bahwa masa yang membelah langit ini akan menyetujuinya secepat itu. Dia juga tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan melompat ke reruntuhan yang kembali. Siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa reruntuhan yang kembali itu berbahaya? Siapa yang tidak tahu reputasi ganas Tuan muda kedua Wuji? Bahkan Tuan muda ketiga Istana Mikrov tidak berani bersikap kurang ajar di depannya. Ketika dia memohon padanya untuk bergerak, dia tidak punya pilihan selain merendahkan posisinya. Selain itu, tidak ada seorang pun yang berani berpindah dari lubang pembuangan ke zaman alam semesta berikutnya, kecuali orang-orang seperti Qinmu dan Permaisuri yang telah menjadi praktisi Dao di lubang pembuangan. Karena jalan lubang pembuangan tidak sesuai dengan jalan praktisi Dao, memasuki lubang pembuangan adalah tempat di mana kesengsaraan kehancuran paling intens. Pohon Dao mereka, bunga Dao mereka, buah Dao mereka, surga agung mereka, dan 36 alam Dao surgawi mereka semua akan hancur berantakan di lubang pembuangan dan menjadi nutrisi bagi Tuan muda kedua. Namun, masa pembuka surga ini benar-benar berani mengabaikannya. Sepertinya mereka sudah siap. Di bawah pimpinan pria tersenyum, 35 masa pembuka surga terus berjatuhan dari pintu masuk lubang pembuangan ke zaman ke-16. Saat mereka memasuki jurang besar lubang pembuangan, kesengsaraan dahsyat dari zaman ke-16 langsung menjadi sangat mengerikan. Kesengsaraan yang menghancurkan di jurang yang dalam dapat menghancurkan segalanya. 35 masa pembuka surga bagaikan lilin yang jatuh dalam badai yang dahsyat, tampaknya akan padam setiap saat. Dalam badai itu, cahaya putih merambat naik ke rantai merah yang dibentuk oleh Red Note dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu adalah rambut putih yang terjalin dan tumbuh di permukaan rantai, menyegel permukaan rantai. Tak lama kemudian, kelima rantai yang dibentuk oleh simpul merah semuanya berubah menjadi putih. Semenjak Tuan muda ketiga Ling Xiao melepaskan rune pertama simpul merah untuk Wuji, segel simpul merah yang digunakan oleh Tuan Istana Miluo untuk menekannya telah mengendur. Dengan pembukaan pertama, Wuji memiliki titik terobosan. Dia menggunakan jalur pamungkas untuk terus menyerang dan merusak segel simpul merah milik Master Istana Miluo. Sekarang, segel simpul merah telah dipecah menjadi ratusan ribu rune. 35 gerbang surga masih dalam perjalanan turun. Saat orang-orang itu jatuh, kekuatan kesengsaraan kehancuran menjadi semakin kuat. Begitu kuatnya sehingga ketika seorang praktisi Dao biasa datang ke sini, semua jalur Dao mereka akan terputus dalam sekejap, tingkatnya menjadi abu. Memasuki lubang pembuangan dari zaman ke-17 dan memasuki lubang pembuangan dari zaman ke-16 adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Ini karena alam semesta pada zaman ke-17 masih dalam proses pertumbuhan. Alam semesta belum tumbuh ke bentuk penuhnya, dan energi lubang pembuangan adalah yang terkecil di sana. Para pemuja surgawi biasa dapat mengandalkan basis kultivasi mereka sendiri untuk melindungi diri dan melawan kekuatan lubang pembuangan. Dari sana, mereka dapat memasuki lubang pembuangan. Mengenai apakah mereka dapat melarikan diri atau tidak, itu akan bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Adapun lubang pembuangan di zaman ke-16, dapat dikatakan bahwa itu adalah tempat paling berbahaya di zaman ke-16. Kekuatan lubang pembuangan telah menjadi sangat ganas dan mengerikan. Bahkan para penguasa istana akan kesulitan melindungi diri mereka di lubang pembuangan. Bahkan Tuan muda Istana Miluo akan kesulitan keluar dari lubang pembuangan dengan selamat. Saat 35 langit yang terbelah itu runtuh, tubuh dan Yuan Shen mereka terus terbelah dan hancur. Meskipun mereka semua luar biasa kuat, mereka tidak dapat bertahan dari jurang kehancuran yang begitu dahsyat. Beberapa dari mereka memiliki pohon Dao, buah Dao, bunga Dao, dan surga yang agung. Namun, sebelum mereka mencapai dasar jurang yang agung,
pohon dao dan bunga dao mereka hancur satu demi satu. Surga yang agung hancur, dan buah dao mereka menjadi tidak ada. Aura yang kacau itu bagaikan air terjun yang turun dari langit, berkibar di udara dan kontras dengan tali dan rantai berwarna putih dan merah. Sangat menawan. Tuan muda kedua Wuji berada di dasar lubang pembuangan. Dia berbaring telentang di lautan kekacauan dan menyaksikan kejadian ini dengan tenang. Raut kegembiraan tampak di wajahnya. Begitu banyak ahli datang untuk memberiku energi dan menyehatkanku. Guru, oh guru, kau menekanku di lautan kekacauan. Kau ingin menggunakan lautan kekacauan untuk melemahkan kultivasi dan kekuatanku. Kau ingin menghancurkanku sampai mati. Kau tidak menduganya, bukan? Sebenarnya ada orang yang begitu bodoh hingga berencana untuk menyelinap ke zaman berikutnya melalui yang terakhir. Dia terkekeh. Setelah melahapnya, aku akan dapat pulih ke kondisi puncakku, bahkan melampaui kondisi puncakku. Guru, hari ini adalah hari di mana aku akan terbebas. Aku akan memenuhi cita-citamu, guru, tetapi caraku melakukan sesuatu berbeda darimu. Aku akan melahap segalanya, melahap semua kerusakan di alam semesta, dan membuka dunia yang sempurna dalam mimpimu. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat, tetapi 35 langit yang terbelah itu tiba-tiba mengalami perubahan lagi, dan energi kekacauan di sekitar langit yang terbelah yang hancur itu tiba-tiba mengalami perubahan. Energi kacau itu sebenarnya berubah menjadi alam semesta mini, mengembang keluar, dan dengan cepat berubah menjadi alam semesta yang lengkap. Alam semesta memancarkan aura dao besar yang aneh dan tak terduga, dan tuan muda kedua Wuji ternyata tidak mampu membedakan antara jenis dao besar ini. Tubuh mereka yang telah membuka surga juga dihancurkan, sebelum mereka hancur, berubah menjadi aliran energi kacau yang jatuh ke 35 dunia alam semesta. Energi kacau itu bagaikan pelangi, jatuh ke dunia-dunia itu dan berubah menjadi mereka yang telah membuka surga, masih sama seperti sebelumnya. Tuan muda kedua Wuji belum pernah melihat dao agung yang begitu aneh dan kemampuan ilahi yang begitu aneh. 35 dunia di surga bagaikan 35 mutiara yang cemerlang dan berkilau yang terus jatuh ke lautan kekacauan. 35 dunia ini membentuk dunia mereka sendiri. Mereka terus-menerus dimusnahkan dan lahir selama kesengsaraan kehancuran. Meskipun kekuatan kesengsaraan kehancuran tidak terbayangkan, 35 masa yang membelah langit masih aman dan sehat, bahkan dapat dikatakan bahwa tidak sedikit pun kultivasi mereka telah rusak. Tuan muda kedua Wuji tidak melahap sedikit pun kekuatan mereka. Para penghujat ini memang mampu. Pikiran tuan muda kedua Wuji bergerak sedikit. Rambut putih yang melilit 5 rantai tiba-tiba terbang dari rantai dan menusuk ke arah 35 langit yang terbelah. Cici, suaranya yang merdu. Rambut putih itu menembus 35 surga satu persatu. Rambut putih itu melahap energi surga dengan gila-gilaan. Beberapa rambut putih bahkan menembus tubuh dan roh primordial surga yang terbelah. Namun, mereka hanya akan menyajikanku sebagai hidangan pembuka. Tuan muda kedua Wuji baru saja mengatakan ini ketika rambut putihnya tiba-tiba patah. Seni ilahi dan seni dao dari 35 masa pembelah surga sangat aneh, memotong rambut putihnya. Rambut putihnya jatuh ke surga, tetapi dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Bukan saja dia tidak mampu menyerap kekuatan massa yang membelah langit, rambut putihnya malah berubah menjadi kekuatan massa yang membelah langit di surga. Dia telah diserap oleh langit yang terbelah. Tuan muda kedua Wuji menjadi marah dan tiba-tiba mengaktifkan teratai lubang pembuangan zaman ke-16. Platform teratai dengan cepat turun dan menyapu ke arah 35 langit yang terbelah, menghancurkan berbagai dunia surgawi satu persatu. Dao lubang pembuangan adalah dao agung yang paling misterius dan menakutkan di dunia. Sebagai orang yang paling berprestasi dalam dao lubang pembuangan, dia sangat menghargai dirinya sendiri. Dia bahkan merasa bahwa dialah satu-satunya orang yang memiliki kemungkinan untuk melampaui penguasa istana Miluo. Tanpa diduga, dia malah menderita kerugian kecil saat bentrok dengan faksi Splitting Heavens. Tentu saja, dia tidak bisa mentolerirnya. Kekuatan simpul tali merah meletus dan menekan kekuatannya. Tuan muda kedua Wuji tidak mempedulikannya dan tiba-tiba melompat keluar dari permukaan laut kekacauan. Dia menjerit tajam dan rambut putihnya beterbangan. Di dalam laut kekacauan, daun teratai melayang di udara, lubang pembuangan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran muncul di permukaan laut kekacauan. Mereka seperti lubang hitam yang melahap segalanya dan memurnikan segalanya. Satu demi satu, mereka melonjak keluar dan menyambut 35 faksi yang membelah langit. Seolah-olah 35 surga yang terbelah telah memasuki kiamat. Dunia surgawi mereka hancur di bawah serangan tuan muda kedua dan dilahap oleh lubang pembuangan. Dunia surgawi mereka terseret ke dalam lubang pembuangan seni ilahi dengan berbagai ukuran.
Tubuh dan Yuan Shen mereka juga terseret ke dalam lubang pembuangan dan mulai berubah menjadi ki yang kacau. Meski begitu, langit yang terbelah tidak panik. Seolah-olah mereka memiliki tindakan pencegahan sendiri. Masa yang membelah langit, kalian memiliki kekuatan untuk mengatasi kesengsaraan kehancuran, tetapi apakah kalian memiliki kekuatan untuk mengatasi kesengsaraan penciptaan kehidupan? Tuan muda kedua Wuji berteriak dan tiba-tiba mengaktifkan kemampuan ilahi pamungkasnya. Dao pamungkas memiliki dua sisi, kehancuran dan penciptaan kehidupan. Pada saat ini, kekuatan kesengsaraan penciptaan kehidupan mulai meletus dari sisi lain Dao pamungkas. Ledakan, kesengsaraan penciptaan kehidupan meletus dari kemampuan ilahi pamungkas satu persatu. Masa yang membelah langit hancur total, dan kemampuan ilahi pamungkas meledak. Di langit di atas Tuan muda kedua Wuji, sebuah pemandangan aneh dari langit dan bumi yang membelah 5 Grandmaster yang berevolusi muncul. Tuan muda kedua mengangkat kepalanya untuk melihat pemandangan yang luar biasa ini, dan senyum muncul di wajahnya. Orang-orang di dunia memiliki banyak kesalahpahaman tentang akhir zaman. Mereka mengira bahwa akhir zaman hanyalah kehancuran, tetapi penciptaan akhir zaman bahkan lebih mengerikan. Kehancuran kesengsaraan besar, mereka yang telah mencapai Dao mungkin mampu mengatasinya, tetapi kesengsaraan penciptaan kehidupan adalah kesengsaraan besar yang bahkan para tuan muda istana Yiluo rasakan sangat mengerikan. Pada saat alam semesta baru tercipta, kekuatan ledakan akan menghancurkan semua yang ada di alam semesta sebelumnya dan mengubahnya menjadi alam semesta baru. Dan mereka yang telah mencapai Dao di lubang pembuangan adalah satu-satunya yang mampu mengendalikan kekuatan ini. Di Istana Miluo, hanya penguasa Istana Miluo dan Tuan Muda pertama, Sang Maha Agung, yang berani mengatakan bahwa mereka dapat bertahan hidup dari kesengsaraan penciptaan kehidupan. Tidak ada orang lain yang bisa. Ini juga menjadi alasan mengapa kepala istana dan Tuan Muda Istana Miluo begitu takut padanya. Di bawah kemampuan ilahi penciptaan hidupnya, sekte pemecah langit tidak akan terhindar. Namun, saat alam semesta mini terbentuk di langit di atas lautan kekacauan purba, 5 perubahan ekstrim tiba-tiba berhenti. Di alam semesta mini yang jatuh itu, segala macam jalan aneh yang belum pernah dilihat Tuan Muda kedua sebelumnya terbentuk. Proses penciptaan alam semesta mini ini sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Dia pun tidak dapat mengendalikannya. Jalur evolusi alam semesta mini menjadi aneh dan tidak dapat diprediksi. Ketika alam semesta mini ini jatuh di permukaan laut kekacauan purba, kelompok 35 surga yang terbelah keluar dari alam semesta mini itu satu demi satu dan mengelilinginya di tengah, mereka membentuk formasi aneh. Pembentukan altar pembuka surga, Tuan Muda kedua Wuji memang luar biasa. Pria tersenyum di depan masih sama seperti sebelumnya. Senyum di wajahnya sangat menakutkan. Otot-otot wajahnya tampak terpaku di wajahnya. Senyum di mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan mulut penuh gigi. Ketika dia berbicara, otot-otot wajahnya tidak bergerak. Hanya lidahnya yang bergerak. Namun, senyumnya bukanlah topeng, melainkan senyum yang sesungguhnya. Senyuman yang membuat rambut seseorang berdiri tegak. Dalam pertempuran dengan Tuan Muda ketiga, kami hanya melukai Tuan Muda ketiga dan membiarkannya melarikan diri. Namun, dalam pertempuran dengan Tuan Muda kedua, kami berulang kali dipukuli dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ekspresi pria tersenyum itu tidak berubah. Nada bicaranya seolah memuji Tuan Muda kedua, Wuji. Namun, senyumnya membuat orang bergidik. Sayang sekali kita telah mengalami terlalu banyak, baik itu kesengsaraan kehancuran atau kesengsaraan penciptaan kehidupan. Bagaimanapun, kitalah yang memulai kesengsaraan penciptaan kehidupan di zaman ke-7. Pria yang tersenyum itu tersenyum dan berkata, Tuan Muda kedua, apakah Anda siap untuk menyaksikan upacara agung kami yang membelah langit? Ekspresi Tuan Muda kedua Wuji tampak serius. 16 teratai tertinggi tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi 16 platform teratai tingkat Dao. Dia berdiri tanpa alas kaki di platform teratai. Pada saat itu, 35 sosok masa pembelah langit terjatuh, dan upacara pengorbanan pembelah langit pun dimulai. Di istana leluhur, Kinmu tiba-tiba merasakan sesuatu dan mendongak. Dia melihat energi yang sangat mengerikan meledak dari segel di langit di atas istana leluhur dan menembus segelnya.